Mudah-mudahan Habib Rizik ikhlas dengan semuanya ini ya. Karena tidak hanya legal motivated, jadi ada motif-motif politiknya ya, barangkali salah satunya untuk membuat atau menghabisi Habib Rizik dalam tanda kutip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cerdas. Kali ini kita akan melanjutkan berita ya, walaupun sekarang sebentar lagi tahun baru, sekarang tanggal 30 Desember 2020, berarti besok dan lusa ya, lusa sudah tahun baru ya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun 21, biasanya 21 itu ada angka khusus ya, menjadi tahun kebangkitan kita semua, kebangkitan dari keterpurukan, dan mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu juga. 2020 tahun yang luar biasa. Saya menginjak usia 50 tahun. Saya sempat rayakan pada bulan Januari tanggal 26. Persis tanggalnya, pada waktu itu hari Minggu ya, tapi rupanya itulah keramaian yang bisa dilakukan sepanjang 2020. Setelah itu kita didera oleh COVID-19 sampai sekarang. Nah, ini ada berita dari kompas.com, SP3 kasus cat mesum MRS dibatalkan, Polri siap buka perkara itu lagi. Luar biasa ya. SP3 itu adalah surat perintah penghentian penyidikan. Sebenarnya apa yang mau dicapai oleh bangsa ini ya, dengan mengobok-obok Habib Rizik dengan segenap kasus yang menderanya. Kita bacakan ya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mencabut surat perintah penghentian penyidikan SP3 kasus dugaan cat mesum pemimpin Front Pembela Islam FPI MRS dengan FH ya. MRS itu Muhammad Rizik Syihab, FH itu adalah Firza Hussein ya. Atas pencabutan tersebut, pengadilan meminta polisi untuk mengusut kembali kasus tersebut. Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono mengatakan, Polri menghormati putusan tersebut dan siap menjalankannya. Kita menghormati putusan-putusan hakim dan akan kembali membuka kasus tersebut, ujar Argo kepada wartawan Selasa 29 Desember 2020. Humas PN Jakarta Selatan Soeharno mengatakan, putusan tersebut dilaksanakan melalui persidangan pada Selasa 29/12/2020. Hakimnya Ibu Mary Taat Anggarsih putus hari ini, kata Soeharno. Ia memastikan persidangan tersebut berjalan dengan pemohon atas nama Jeffrey Azhar dengan termohon Kapolri Ceki Kapolri Metro Jaya dan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya. Siapa Jeffrey Azhar ini ya? Soeharto mengatakan isi amar putusan pada intinya mengabulkan permohonan pihak pemohon, dalam hal ini Jeffrey Azhar. Isi amar yang kedua menyatakan tindakan penghentian penyidikan adalah tidak sah menurut hukum, kemudian memerintahkan kepada termohon untuk melakukan penyidikan dan membebani biaya kepada termohon, kata Soeharno. Kuasa hukum penggugat Febrianto Dunggio mengatakan pengajuan SP3 dugaan pornografi cat mesum MRS dan Eva diterima PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 151-Pit-Prap-2020-PN-JKT-Sel. Ia berharap proses hukum dapat dilanjutkan dan berjalan secara transparan. Apalagi kasus ini perbuatan asusila yang melibatkan tokoh publik, ucap Febrianto. Luar biasa Febrianto ini. Adapun kasus tersebut mencuat sejak 30 Januari 2017 saat beredar cat mesum antara MRS dan FH. Kemudian MRS ditetapkan tersangka pada 29 Mei 2017. Kasus ini sempat dihentikan oleh pihak kepolisian, khususnya Polda Metro, karena alasannya tidak cukup bukti. Putusan pra peradilan memerintahkan termohon
peluang itu untuk membuka kembali proses hukumnya yang kemarin sempat di SP3 kata dia. Ya, sobat RH sekalian, ya. Kita akan bingung ya, apa yang harus kita katakan, bukan kita, tapi yang harus saya katakan terhadap kasus ini. Begini, kasus di Republik ini banyak sekali. Dan kalau kita buka undang-undang, mulai dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sampai dengan delik-delik pidana atau tindak pidana yang berada di luar KUHP, seperti undang-undang pornografi, ya, undang-undang lainnya, maka sesungguhnya banyak hal yang bisa diperkarakan di Republik ini oleh siapapun. Ya, seperti katakanlah cap mesum ini misalnya, kalau dianggap demikian. Kira-kira bagaimana dengan para pejabat-pejabat yang lainnya? Apakah kemudian kita akhirnya ingin menjadi polisi moral ya untuk semua hal? Sebenarnya yang melakukan lebih dari Habib Rizik barangkali juga banyak sekali ya. Dan kemudian bangsa kita akan sibuk dengan soal-soal seperti ini. Tapi ya oke lah ya. Kalau memang dianggap berlaku equality before the law, ya mau tidak mau ini harus dihadapi. Karena ini adalah sesuatu yang merupakan konsekuensi. Begini, banyak kasus-kasus seperti ini ya yang kita tahu, dan kita tahu juga bahwa ada yang diproses, ada yang enggak. Biasanya yang diproses kalau itu menyangkut public figure. Mungkin WhatsApp-nya, videonya, atau media sosialnya, konten di medsosnya sudah tersebar di masyarakat. Tapi tetap saja orang bicara tentang momentumnya. Momentumnya kok tepat sekali ya. Habib Rizik ditersangkakan. Sekarang sudah tersangka untuk kasus kerumunan di Petamburan dengan 3 pasal yang berlapis ya. Pasal 93 Undang-Undang Kesehatan, kekarantinaan kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun, kemudian pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun, kemudian pasal 216 yang ancamannya juga ringan KUHP. Lalu di Megamendung, kerumunan Megamendung menjadi tersangka tunggal dengan ancaman hukuman pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, tapi tidak itu saja. Kemudian dikenakan juga undang-undang tentang penyakit menular. Sekarang akan ditersangkakan lagi soal yang terkait dengan katakanlah cap mesum ini. Mungkin besok-besok ada juga yang melaporkan untuk dijadikan tersangka misalnya ujaran kebencian, provokasi, hasutan, dan lain sebagainya. Karena kita lihat pidato Habib Rizik sangat-sangat keras. Ya, mudah-mudahan Habib Rizik ikhlas dengan semuanya ini ya. Karena tidak hanya legal motivated, jadi ada motif-motif politiknya. Ya, barangkali salah satunya untuk membuat atau menghabisi Habib Rizik dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip ya. Mungkin kiprah dia di stop, padahal jauh lebih penting dari semua itu adalah terbunuhnya, tertembaknya, tewasnya 6 laskar FPI. Dari semua kasus yang disangkakan ke Habib Rizik, itu bagi saya means nothing. Bukan kasus tragedi kemanusiaan, bukan kasus yang katakanlah harusnya menghabiskan energi sebesar-besarnya untuk menyelesaikannya. Ya, kasus kecil-kecil saja sesungguhnya. Walaupun kemudian yang ingin kita katakan kemunafikan moralitas kita seolah-olah wah ini kasus yang harus diselesaikan. Sudahlah, kalau memang itu harus diselesaikan, selesaikan saja dengan proses yang wajar-wajar saja. Tapi 6 laskar FPI itu tidak boleh diselesaikan dengan proses yang wajar. Karena ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang sampai sekarang tidak mendapatkan perhatian Presiden Joko Widodo. Ada 6 anak bangsa yang mati, bahkan diduga terbunuh oleh aparat keamanan negara yang tidak lain secara struktural ya, di bawah komando Presiden Jokowi sendiri. Kalau kita bicara konsep ketatanegaraan, Kapolri itu di bawah Presiden, dinominasikan Presiden, dapat persetujuan DPR, di bawah Kapolri itu ada Kapolda, di bawah Kapolda ada tim yang menguntit Habib Rizik dan menyebabkan tewasnya 6 laskar FPI. Itu jauh lebih penting. Karena itu merupakan tragedi kemanusiaan yang menghilangkan 6 nyawa. Tapi bagi negara tidak penting. Jangan-jangan bagi negara jauh lebih penting mengutak-atik kasus Habib Rizik ini ketimbang menyelesaikan masalah 6 laskar FPI itu. Atau menyelesaikan soal Novel Baswedan, menyelesaikan soal Munir yang semuanya merupakan tragedi kemanusiaan. Kalau Munir
satu orang. Novel Baswedan kita tidak bisa bilang ringan kehilangan matanya, tapi ini 6 nyawa sekaligus dengan lubang peluru, dengan peluru-peluru yang menembus di tubuh mereka lebih dari 1 kali di daerah yang mematikan. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan semua masalah ini bisa diselesaikan secara baik. Baik dalam tanda kutip adalah berlaku hukum yang seluruh-seluruhnya dan sebaik-baiknya. Kalau memang ada kesalahan Habib Rizik, walaupun kasusnya ya begitu-begitu saja, tetap diproses. Tapi ini jangan dilupakan bahwa ini adalah sebuah proses yang luar biasa. Karena ini merupakan tragedi kemanusiaan. Selamat tahun baru sekali lagi. Yang penting Sobat RH tetap di channel ini, karena di channel ini Sobat RH akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.